Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zehang, tapi teman-teman bisa memanggil saya JJ. Saya merupakan mahasiswi dari program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah mencakup komponen tentang kekuatan, kelemahan, terus peluang dan ancaman yang akan menjadi salah satu mode yang dapat digunakan oleh suatu institusi, baik institusi pendidikan maupun industri, untuk memahami suatu situasi secara komprehensif. Dengan memahami kekuatan yang dimiliki oleh suatu institusi, maka kita akan memaksimalkan potensi-potensi yang ada, baik dari sumber daya ataupun infrastruktur. Sebaliknya, jika kita mengetahui sedini mungkin kelemahan apa yang kita miliki, maka kita akan lebih efektif untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Selain faktor internal, kita juga bisa menganalisis SWOT untuk membantu lembaga pendidikan dalam mengeksplor peluang-peluang yang ada di luar. Untuk apa? Untuk mendukung tercapainya suatu tujuan pendidikan. Misalnya, kita bekerja sama dengan suatu industri untuk apa? Untuk meningkatkan relevansi kurikulum. Seperti misalnya suatu SMK kecantikan bekerja sama dengan industri kecantikan rambut atau cat rambut. Untuk apa? Untuk dari orang-orang ahli industri ini mengajarkan langsung kepada peserta didik kita bagaimana cara mengecat rambut yang baik dan benar ketika sedang berada di lapangan. Lalu di sisi lain ada ancaman dari lingkungan sekitar, misalnya persaingan antar sekolah, terus abis itu ada perubahan teknologi yang begitu cepat, penurunan jumlah siswa, dan lain-lainnya. Nah, alangkah lebih baik ya jika kita dapat mengantisipasi sedini mungkin. Memang yang namanya analisis SWOT di dunia pendidikan itu harus memerlukan pemahaman yang mendalam agar proses identifikasinya menghasilkan hasil yang efektif. Kenapa sih analisis SWOT itu penting? Karena kita bisa melakukan perencanaan yang strategis. Nah, sebelum kita melakukan perencanaan strategis, alangkah lebih baiknya kita mengidentifikasi masalah dulu nih, masalah-masalah yang terjadi di tahun ajaran sebelumnya. Setelah kita identifikasi masalahnya, lalu kita mengambil keputusan dari masalah-masalah sebelumnya. Agar apa? Agar kita dapat melakukan perencanaan di tahun ajaran baru. Efeknya apa sih? Di kemudian hari efeknya diinginkan adanya peningkatan kualitas baik dari sumber daya guru-gurunya, fasilitasnya, bahkan hasil belajar dari peserta didiknya. Setelah kita menganalisis SWOT, jangan lupa untuk selalu yang namanya mengadakan evaluasi. Kenapa sih harus ada evaluasi? Ya biar kita tahu nih hasil dari analisis SWOT kemarin itu works apa tidak gitu kan, bekerja atau tidak. Selain itu analisis SWOT juga bisa Bapak Ibu lakukan di dalam kelas agar Bapak Ibu lebih mengenali, memahami para peserta didik. Mungkin sekian saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.